Good morning, everyone. The Honorable Lecturer and all of audience who have joined in this Zoom meeting, thank you so much for attending my presentation today. In this occasion, let me introduce myself. My name is Bijak Anggun Pirantis Sembiring, student of Department Urban and Regional Planning, Faculty of Engineering, University of Hasanuddin, with student number D101-191-069 from Laboratory of Regional Planning, Tourism, and Disaster Mitigation. Let me presenting my thesis with title Modeling Special Multi-Criteria Evaluation in the Development of Industrial Center based on leading commodities of agricultural, food crops, and plantation in Baru District, supervised by Mr. Dr. Engineering Abdurrahman Rashid, STMSI, and Mrs. Isfa Sastrawati, STMT. The Honorable Lecturer and all of audience, I will start my final project presentation and let me use bahasa to present it. Adapun outline dari pemaparan seminar hasil saya pada hari ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga tinjauan pustaka, yang keempat lokasi penelitian, yang kelima kerangka penelitian, yang keenam tahapan analisis, yang ketujuh hasil dan pembahasan, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai dari latar belakang. Kabupaten Baru merupakan kabupaten dengan potensi pertanian yang cukup besar berdasarkan Kementan nomor 472 garing KPTS garing RC titik 040 garing 6 garing 2018 tentang lokasi kawasan pertanian nasional. Kabupaten Baru menjadi lokasi prioritas dalam pengembangan pertanian tanaman pangan yaitu padi. Perekonomian Kabupaten Baru didominasi oleh sektor pertanian, khususnya pada subsektor perikanan dan pertanian. Hal ini dapat dilihat pada data hasil produksi pertanian yang meningkat di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan sebesar 4,51%. Sektor pertanian juga berkontribusi sebesar 35,02% terhadap total PDRB di Kabupaten Baru, serta merupakan sektor dengan kontribusi terbesar dibanding dengan sektor lainnya. Dari potensi yang telah disebutkan, nyatanya sektor pertanian belum dapat menjadikan meratanya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Baru. Dilihat dari jumlah pencari kerja sebanyak 1.378 jiwa dan persentase kemiskinan yang menyentuh 8,40%. Kabupaten Baru saat ini berada pada peringkat 12 produksi padi di Provinsi Sulawesi Selatan. Diperlukan upaya peningkatan produktivitas sektor agar dapat bersaing dengan daerah lainnya. Dari potensi dan permasalahan di atas, penentuan sentra industri pada sektor basis pertanian dapat menjadi salah satu upaya peningkatan produk bernilai tinggi yang bertujuan untuk memacu peningkatan ekonomi dan pemaksimalan potensi dan sumber daya manusia maupun alam, dengan tetap mengacu pada RT/RW Kabupaten Baru. Dari potensi yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk pertama, memetakan potensi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Baru. Yang kedua, mengevaluasi kesesuaian lokasi sentra industri dalam pengembangan komunitas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Baru. Yang ketiga, menentukan lokasi prioritas dalam pengembangan sentra industri komunitas pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Baru. Adapun tinjauan pustaka, pada penelitian ini yang pertama adalah pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah pada dasarnya ditetapkan dengan tujuan pemerataan serta pengembangan keuangan secara fisik maupun sosial ekonomi. Dalam kacamata ekonomi, pengembangan wilayah harus mampu melihat peluang dan penawaran wilayah sesuai dengan potensi dan permintaan yang dimiliki. Sehingga wilayah akan berkonsentrasi mengembangkan produksi barang dan jasa berdasarkan peluang dan penawaran. Yang kedua, komunitas unggulan. Kriteria komoditi unggul menurut Daryanto dan Hafsirianda tahun 2010, komoditi unggul berfungsi sebagai pusat yang merangsang pertumbuhan ekonomi secara sederhana. Komoditas unggulan harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi, pendapatan, serta pengeluaran daerah.
Yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan produk serupa yang berasal dari daerah lain atau dapat disebut berdaya saing. Yang ketiga, proses pengembangannya memerlukan berbagai jenis dukungan seperti keamanan, dimensi sosial dan budaya, informasi, serta peluang di pasar, struktur institusional, fasilitas yang ditingkatkan, dan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, analytical hierarchy proses atau dapat disebut AHP, di mana AHP adalah metode yang digunakan untuk menghadapi situasi yang rumit dan tidak terstruktur dengan membaginya menjadi komponen yang berurutan dalam struktur hierarkis. Pendekatan ini melibatkan pemberian penilaian subjektif tentang tingkat kepentingan relatif dari setiap variabel, serta menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi dalam mempengaruhi hasil dalam situasi tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah teori lokasi industri. Dapat kita lihat terdapat dua tabel pada layar. Yang pertama, tabel kajian teori faktor pemilihan lokasi sentra industri dari beberapa ahli. Yang kedua, tabel kriteria peruntukan industri menurut Permen Perin nomor 30 tahun 2020. Dari dua tabel ini yang jika dikombinasikan akan menghasilkan kriteria penentuan sentra industri yang nantinya akan menunjang kegiatan sentra industri, yaitu yang pertama aksesibilitas, tenaga kerja, bahan baku, sarana dan prasarana, aglomerasi, kelembangan, serta kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Permen Perin nomor 30 tahun 2020. Selanjutnya, lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Baru dengan luas sebesar 119.461 hektar yang terdiri dari 7 kecamatan dengan 10 pulau dengan batas administrasi pada sisi utara, Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene, pada sisi timur berbatasan dengan Sopeng dan Bone, dan pada sisi barat berbatasan dengan Selat Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 sampai bulan Juli 2023 yang meliputi studi literatur, survei lokasi, pengolahan data, dan analisis. Berikut adalah kerangka penelitian yang untuk memperoleh hasil dari penelitian ini yang terbagi menjadi input, analisis, dan output. Selanjutnya, secara lebih rinci dapat dilihat tahapan analisis yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian ini. Yang pada tahapan pertama diperlukan analisis LK dan analisis SIFSEP, pada tahap kedua diperlukan analisis AHP dan juga SMCE, dan pada tahap ketiga diperlukan penggabungan beberapa analisis pada variabel untuk menentukan lokasi prioritas pengembangan sentra, industri sektor pertanian, dan tanaman pangan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk tujuan penelitian pertama, menentukan komoditas unggulan pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Untuk pertanian tanaman pangan dapat dilihat pada tabel, terdapat hanya komoditas padi yang menjadi komoditas unggulan pada subsektor tanaman pangan dan hanya terdapat pada Kecamatan Balusu dan Malusertasi. Lalu, untuk Kecamatan Baru dan Sopeng Raja hanya menjadi komunitas potensial. Untuk subsektor perkebunan, dapat dilihat terdapat 3 komoditas yang tergolong dalam komoditas unggulan, yaitu kakao, jambu mete, dan kelapa. Kakao dan kelapa merupakan komoditas yang tergolong dalam komoditas unggulan yang juga memiliki komoditas potensial, sedangkan komoditas jambu mete tergolong pada komoditas unggulan namun tidak memiliki komoditas potensial. Persebarannya dapat dilihat pada tabel sebelah kanan. Untuk menjawab untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, kesesuaian lokasi sentra industri dalam pengembangan komoditas unggulan, yang pertama perlu menentukan AHP proses yang jika dikombinasikan menghasilkan tiga kriteria yang paling berpengaruh dari 8 kriteria. Yang pertama itu ketersediaan lahan dengan persentasi 16,2%, yang kedua aksesibilitas dengan 15,7%, dan yang ketiga adalah kriteria sarana prasarana pendukung dengan persentasi 14,2% dengan nilai inkonsistensi pada expert choice yaitu 0,1. Untuk melihat kesesuaian lokasi sentra industri untuk pertanian tanaman pangan terbagi menjadi
tiga klasifikasi, yaitu 81,100 sampai 100%, kedua 61 sampai 80%, dan 40 sampai 60%. Yang dapat dilihat pada peta, terdapat 4 kecamatan dengan presentasi 81 sampai 100% dengan klasifikasi sesuai yang terdapat tersebar pada Kecamatan Tani Terilau, Balusu, Sopang Riaja, dan Malu Setasi. Untuk kesesuaian lokasi sentra industri pada subsektor perkebunan terbagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu 91% sampai 100%, 81% sampai 90%, 71% sampai 80%, 60% sampai 70%. Yang jika dilihat pada tabel, hanya terdapat 2 kecamatan dengan presentasi lahan 91% sampai 100% atau masuk dalam klasifikasi sangat sesuai, yaitu Kecamatan Tani Terilau dan Sopeng Riaja. Lalu, untuk pertanyaan-pertanyaan ketiga, lokasi prioritas pengembangan sentra industri yang pertama itu pada komunitas padi terdapat pada Kecamatan Malu Setasi dan Balusu, sedangkan Kecamatan Baru dan Sopeng Riaja menjadi sentra produksi atau sebagai kecamatan pendukung. Selanjutnya untuk komunitas kakao, dilihat dari pertimbangan terkhusus pada kemudahan aksesibilitas wilayah, menjadikan Kecamatan Balusu sebagai sentra industri komunitas kakao dan Kecamatan Pujaranting sebagai sentra produksi komunitas kakao. Selanjutnya untuk komunitas Jambu Meter tidak terdapat sentra produksi, namun terdapat 2 sentra industri yang berada pada Kecamatan Sopeng Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau. Selanjutnya untuk komunitas kelapa, terdapat 2 kecamatan yang tergolong dalam sentra industri, yaitu Tanete Riaja dan Malu Setasi, sedangkan Kecamatan Tanete Rilau tergolong dalam kecamatan sebagai sentra produksi. Jika dilihat dari review RT RW Kabupaten Baru, kesesuaian RT RW Kabupaten Baru, semua kecamatan yang ditentukan sebagai sentra industri pada Kabupaten Baru sesuai dengan RT RW, baik itu pada peruntukan lahan dan perencanaan kawasan sebagai kawasan agroindustri. Selanjutnya penutup ataupun kesimpulan yang diambil dari penelitian ini. Yang pertama, komunitas unggulan Kabupaten Baru pada subsektor pertanian tanaman pangan adalah komunitas padi yang tersebar pada Kecamatan Balusu dan Kecamatan Malu Setasi. Sedangkan untuk perkebunan terdapat pada komunitas kakao, komunitas jambu mete, komunitas kakao pada Kecamatan Pujananting, komunitas jambu mete pada Kecamatan Sopeng Riaja dan Kecamatan Tanete Rilau, serta komunitas kelapa pada Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Malu Setasi. Untuk tujuan penelitian yang kedua, penentuan kesesuaian sentra industri yang pertama, untuk hasil AHP menghasilkan 3 kriteria yang paling berpengaruh, yaitu ketersediaan lahan dengan nilai 16,2%, lalu selanjutnya kriteria aksesibilitas dengan nilai 15,7%, dan yang ketiga sarana dan prasarana pendukung dengan nilai 14,2%. Lalu untuk kesesuaian sentra industri pertanian tanaman pangan berada pada presentasi 81% sampai 100% dengan klasifikasi sesuai terdapat pada Kecamatan Tanete Rilau, Sopeng Riaja, Balusu, dan Kecamatan Malu Setasi. Sedangkan untuk kesesuaian sentra industri perkebunan di Kabupaten Baru menunjukkan presentasi 91% sampai 100% dengan klasifikasi sangat sesuai terdapat pada Kecamatan Tanete Rilau dan Kecamatan Sopeng Riaja. Lalu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ketiga, lokasi prioritas pengembangan sentra industri komunitas unggulan secara berturut-turut pada sentra industri komunitas padi terdapat di Kecamatan Balusu dan Kecamatan Malu Setasi. Untuk sentra industri komunitas kakao berada di Kecamatan Balusu, untuk sentra komunitas jambu mete berada di Kecamatan Terilau dan Kecamatan Sopeng Riaja, dan yang terakhir untuk sentra industri komunitas kelapa terdapat pada Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Malu Setasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.